Gimana kalau kita juga angkat pariwisata Sumatera Barat, biar yang di luar sana, teman-teman yang dari luar daerah juga ngelirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini Kak Ros bersama pelaku ekonomi kreatifnya Sumatera Barat di subsektor musik. Mereka mempunyai segudang prestasi di bidang musik, tidak hanya di Sumatera Barat, namun juga di kancah nasional. Mereka adalah band populernya Kota Padang, Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan The Plus Band, ya? Pakai band nggak sih di belakangnya? Ya, The Plus udah band juga sih. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Udah semuanya baik. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik sekali dan banyak juga yang pengen tahu nih mengenai The Plus ini ya. Karena memang terkenal banget loh, udah semuanya ini di Kota Padang, di Sumatera Barat, bahkan sampai ke nasional ya. Karena kita juga sering lihat video klipnya ada di channel YouTube juga. YouTube. Pernah juga masuk Indosiar, RCTI ya? RCTI di ajang pencarian bakat nasional. Nah, nanti kita akan gali prestasi-prestasi mereka ini baik dalam satu kelompok band, mau juga secara personal ya. Oke, tapi sebelum kita menggali nih ceritanya bagaimana The Plus itu berkiprah di bidang musik, kita kenali satu-satu dulu ya. Ada Rio. Halo. Di vokalis. Itu yang sering akrab dipanggil The Boy. Kenapa dipanggil The Boy itu? Mas Boy. Mas Boy, bukan Mas Boy ya? Mas Boy, Mas. Pakai T dan H ujungnya gitu ya. Oke. Mas Boy, Rio di vokalis, ada Freeze di keyboardis, juga memainkan alat musik etnik yang lainnya. Oke. Kemudian ada Roni di gitar, kemudian ada Ray di gitar juga, gitar 1, gitar 2 gitu ya. Oke. Kemudian ada Rahmat di bass dan juga ada dedek drummer kita. Siapa lagi kalau bukan Robbie Williams. Oke, udah semuanya. Ini semuanya memang anak Minang Sumatera Barat. Ya, benar ya. Boleh cerita nggak sama kita biar fans-fansnya di luar juga tahu itu The Plus itu terbentuknya dari tahun berapa sih gitu? Kok sampai hingga 2021 ini memang udah terkenal banget gitu? Ya, kalau tahun terbentuk kita di tahun 2009. 2009 itu tanggal 25 Agustus. 25 Agustus ya. Setelah pasca gempa ya? Sebelum 1 bulan sebelum gempa. 1 bulan sebelum gempa? Ya, 1 bulan sebelum gempa. Itu kirain sudah gempa, ada serpian-serpian itu terbentuk lah kalian, bukan ya? Oke. Terus gimana ceritanya bisa, apakah dari awal personilnya memang ini semua, atau ada yang baru, atau bagaimana? Ya, kalau dari awal terbentuknya nggak langsung seperti ini. Jadi ada beberapa pergantian personil karena dulu ya kita awal bentuk band terus gempa ya. Kenapa begitu? Ya karena gede-gede semua makanya gempa. Oke. Paham. Ya, 1 bulan setelah kita terbentuk band, kita bentuk band The Plus, gempa. Ya habis itu pada mencar-mencar, teman-teman mencar. Nah, akhirnya 2011 baru ketemu teman-teman kayak Ray, Rahmat, dan terakhir Freeze yang baru ketemu ya. Selama ini susah kita nyarinya mana gitu kan. Radarnya nggak hidup selama ini. Radarnya nggak hidup selama ini. Ya itu sih dari 2009 pokoknya 2011, 2012 sudah baru dengan komposisi yang solid sih. Terakhir baru dengan adanya Freeze kita baru bermain etnik. Kita coba kalau kayak di luar negeri kayak apa namanya tuh?
Kalau band ada etnik, Folk. oh folk. Iya, ya. Kita Yang di bikin- Arab juga ada itu ya. Oh iya, Debu ya. debu. Iya, iya debu, kan? benar. Iya, Nah, oke. kita bikin ada modern, ada etniknya juga. Oke, nah, oke. gitu. Ini kenapa namanya The Plus gitu? Karena Apakah The Plus itu size-nya plus semua atau gimana gitu? dulu sebenarnya kita Dulu kurus, kurus ya. Enggak juga. Aku tahu yang ini nih soalnya. Ya, The Plus sebenarnya itu singkatan dari tanggal dan tanggal terbentuknya. Karena bulan Agustus gitu ya. The Plus 25 Agustus. Oke, mantap Gitu. ya. 25 Agustus The Plus. Makanya bukan di plus. Ya, nanti Iya, kalau The Plus nanti bakal jadi Plus, Handy ya. Plus gitu ya. ya Handy Plus sih, Handy bahaya. Plus. Oke. Itu pembentukan dari 2009 itu apakah sudah udah ini sudah mengeluarkan album atau karya apakah namanya begitu? Ya kalau untuk karya pasti kita sudah ada. Kalau dulu ada beberapa lagu ciptaan yang kita, ya pokoknya kita create, kita recording, sudah ada beberapa lagu ciptaan. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu, zaman juga berubah, musik juga sekarang lebih berkembang kan, Ya. makanya sekarang kita menyesuaikan lagu yang lama kita simpan dulu, kita bikin versi barunya gitu. Oke. Dulu Mas Boy ini bilang dulu sebelum ketemu pemuda etnik ini, Ya. nah, berarti dulu genrenya pop rock ya? Enggak sih, kita memang dari awal sudah pop alternatif. Pop Pop alternatif. alternatif. Jadi Oke. nggak melulu pop rock. Jadi semuanya bisa masuk. Karena karakter suara saya sendiri juga nggak melulu rock. Oke. Jadi makanya kita ambil udah alternatif aja biar kita main aman aja kan. Nah, jadi semua ini masuk sih. Gitu. Oke. Universal lah. Tapi universal pop Iya, alternatif. iya. Itu harus intip-intip itu sering video udah ini lokasinya itu di objek wisata yang ada di Sumatera Barat itu ya. Iya, Itu menarik iya. sekali. Kenapa sampai terpikirkan konsep seperti itu untuk penggarapan karyanya The Plus itu? Di awal dulu sih kita juga bingung mau bikin konten buat YouTube, apa sih yang mau kita, jadi kita berembuk kita bikin, yaudah gimana kalau kita coba lagu Minang kita bikin lebih modern, kita modernisasi, terus kita pilih spotnya karena kan kita ya ujung-ujungnya juga kepikiran gimana kalau kita juga angkat pariwisata Sumatera Barat, biar yang di luar sana, teman-teman yang dari luar daerah juga ngelirik, oh di Sumatera Barat bagus-bagus ternyata view-nya. Ya itulah. Yang juga rindu. Nah, yang di perantauan juga rindu. Jadi dengan kangen, jadi buat balik ke kampung halaman. Itu sih niat awalnya kayak Strategi gitu. juga nih ya. Ya. Buat menggait para perantau Menggait begitu para ya. perantau. The Plus dulu kan pop alternatif gitu, Ya. terus ketemu sama Pris, jadinya aransemennya menjadi ada penambahan gitu ya, Ya, ada jadi penambahan alat lebih, musik tradisional, jadinya etnik gitu seperti talempong, ada jimbe, ada saluang ya Pris ya, Bansi. ada bansi, sarunai ada nggak ya, kecapi dan macam-macamnya kali ya. Nah, kenapa tertarik membuat konsep grup band The Plus itu seperti ini? Ya, makanya kita juga lihat ke influence yang kita di luar negeri sana. Maksudnya mereka memberdayakan alat-alat musik tradisional mereka untuk dijadikan modern, dan itu yang mereka persembahkan untuk pendengar. Nah, di situ karena berkaca dari situ ya, kenapa kita nggak bikin ya pop alternatif, ada folknya juga. Ya. Jadi kan kalau di luar negeri kan folk namanya itu. Yes. Nah, itu kita coba aplikasikan. Ya, alhamdulillah sejauh ini berhasil, tapi masih banyak PR kita untuk kedepannya. Oke. Nah, kita bikin musik apa, lagi musik aja itu. Ya, secara tidak langsung ikut mempromosikan alat-alat tradisional Ya. Minangkabau juga ya. Benar. Oke. Dari sudah 11 tahun berkiprah di dunia musik, tidak hanya di Sumatera Barat, namun juga di kancah nasional. Nah, ada nggak sebuah karya yang digarap dari awal, kemudian juga ikut dipromosikan, juga dikomersilkan gitu, ada nggak ya? Ya, alhamdulillah kita di tahun 2015 kemarin, 2015 atau 2016 ya?
2017 ya. 2017 kemarin, alhamdulillah kita masuk ke salah satu album, bukan album kompilasi, cuman kita ikut salah satu kompetisi itu dari provider, salah satu provider, dan alhamdulillah kita terpilih jadi 10 besar. Kita langsung recording di sana dan kita di hire sama Trinity Optima, dan itu sudah berjalan sampai saat ini. Ya dengan karya sendiri sih. Oke, dengan karya sendiri. Dan itu sudah ada, ya udah ada NSP-nya ya, dari situlah kita ininya dari Trinity Optima-nya. Itu udah jadi dan udah tayang. Sudah tayang. Sudah tayang. Kalau untuk lagunya sudah ada di YouTube. Ya. Cuman itu bukan di YouTube-nya kita, tapi di YouTube-nya Trinity. Yang Trinity tadi ya. Trinity. Oke. Dengar-dengar barusan tadi Mas Boy ngomongnya ikut ajang pencarian bakat. Iya. Apa tadi namanya? Itu ajang Sound of Three. Sound of Three di Jakarta ya. Jakarta. Oke. Menarik sekali ya. Cerita dong prestasi-prestasinya baik di Sumatera Barat juga di nasional. Ya kalau untuk prestasi, kalau di di lokal, ya alhamdulillah kita ada ngisi beberapa event jadi guest star, terus juga opening konser. Misalnya teman-teman dari nasional yang tampil di sini, alhamdulillah kita ada beberapa yang jadi openingnya. Terus kalau untuk prestasi nasional, yang pribadinya sih ada juga. Cuma kalau untuk band, alhamdulillah kita ada Digital Icon, kita pernah ikut. Terus juga 2015 kemarin Meet the Labels. Kalau yang Digital Icon itu sama Ahmad Dhani kemarin. Sama Ahmad Dhani. 2014 sama Ahmad Dhani. Terus 2015 kita masuk nominasi finalis LA Meet the Labels ya. LA Meet the Labels. Dan itu kemarin kita finalnya di Semarang. Terus itu virtual ya? Enggak. Awalnya virtual ya. Audisinya virtual. Finalnya baru live. Habis itu baru Sound of Three. Dan sekarang alhamdulillah kita juga lagi ikutin kompetisi sekarang. Alhamdulillah juga masuk 10 besar lagi. Di mana tuh? Di Nusantara Virtual Band Competition. Yang ngadain? Yang ngadainnya CKH Entertain. CKH Manajemen di Jakarta juga. Sekarang masih tahap audisi. Udah 10 besar. Sudah 10 besar menuju final. Sudah ya, ini udah menuju nomor 1. Udah menuju nomor 1. Wow, keren ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi pandangannya di Jakarta. Semoga benar-benar menjadi juara 1, membanggakan nama Sumatera Barat. Itu karya sendiri atau gimana sih? Karya sendiri. Itu karya sendiri juga. Lagu Minang atau lagu berbahasa Indonesia? Tapi ada unsur etnik. Oke. Kita juga pengen tahu nih, udah semuanya pasti ada latihan gitu ya, pasti ada latihan. Nah, untuk latihannya sendiri itu terjadwal gak atau suka-suka aja, atau memang ada satu manajemen yang memanage langsung mengenai jadwal udah di sini dan segala macamnya? Kalau untuk manajemen kita sendiri. Untuk manajemen kita sendiri, ada yang bantu juga, ada Bram yang bantu kita, yang bantu manage juga. Terus kalau untuk jadwal latihan, kita dijadwalin. Terjadwal itu rutin. Jadi, ya? Rutin. Tiap minggunya hari ini. Kan? Dalam satu minggunya itu berapa kali? Minimalnya 3 kali. 3 kali. 3 kali minimal. Dan satu kali pertemuan latihan itu berapa durasi kira-kira untuk latihan? Sekitar 3-4 jam lah. 3 atau 4 jam ya. Oke. Memang berarti untuk latihan rutin ya, walaupun terlepas itu ada nggak adanya event, ada nggak adanya perlombaan, tetap latihan terus ya. Dari sekian banyak karya The Plus, yang paling banyak itu bikin lagu itu siapa di antara udah yang berenam ini? Kalau untuk yang paling sering nyiptain lagu ini ada Roni. Si Roni yang nyiptain lagu. Itu lagu Minang atau lagu nasional? Lagu, kalau yang sekarang kita lagu Minang, tapi lagu Minang lagu Indonesia. Ya. Tapi untuk kedepannya kita juga ada merancang untuk bikin lagu Minang juga. Oke. Karena
Apa nggak kita bikin lagu Minang ya? Kita kan orang mau Minang gitu ya. ke internasional mudah-mudahan. Iya, Bisa. amin, amin. Nah, kalau untuk musik sendiri kan aransemennya musik kita tahu lah ya, benar-benar tajus sekali. Itu mengaransemen musiknya apakah tersendiri atau bersama-sama gitu? Ya, kalau untuk musik, jadi kalau kita di The Plus kita bagi-bagi tugas. Misalnya kalau untuk bagian musik jatahnya Roni sama Fris. Jadi dia dulu yang adu argumen. Ini begini, baru kita rembukkan bareng-bareng gitu. Yang Rahmat sama saya misalnya beda lagi tugasnya. Robi dokumentasi, Ray dokumentasi beda lagi. Nah, jadi kita punya tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing Nah, gitu nanti ya. ada report ya. Sama lah kayak kebanyakan orang pasti ada report. Jadi itu yang bikin kita lebih solid lagi depannya. Jadi dengan ada tugas sama-sama bertanggung jawab untuk jalanin ini tugasnya. Tapi finalnya tetap bareng-bareng. Ya, finalnya tetap bareng-bareng. Menurut udah ini semua, bagaimana prospek ngeband itu di Sumatera Barat? Sementara untuk ngeband itu sendiri kan banyak seperti yang kita lihat juga ya, banyak yang udah bubar, terus memilih dengan karir solo begitu. Ya, benar-benar. Juga ada yang banyak yang jualan online gitu ya. Nah, menurut The Plus sendiri bagaimana ini? Memang kalau untuk event prospek band sendiri sekarang memang agak sulit. Cuman kenapa teman-teman band itu yang maksudnya kebanyakan bubar ini? Ya itu sih permasalahan ego sih. Jadi kita The Plus kita sepakat untuk menurunkan ego satu sama lain, dan kita sama-sama melebur untuk ngebangun ini. Ya kalau nggak ngapain capek-capek udah 11 tahun kita jalanin ini. Dan dengan seringnya kita kumpul, jadi kita udah visi kita apa nih? Udah kita pengen berkarya. Dan satu lagi juga band bukan semata-mata kita ngeband aja, enggak. Kita masing-masing juga punya pekerjaan masing-masing. Nah, jadi karena basic kita ini hobi yang berbayar gitu ya. Hobi berbayar, profesi. Jadi karena ini udah hobi kita, jadi nggak bisa kita tinggalin. Itu sih. Nah, Bisa tambahin sedikit. Satu lagi, The Plus ini sebenarnya yang utamanya bikin keluarga. ya. Jadi kalau hanya ngeband aja pasti nggak bakal solid ke depannya. Jadi karena di sini kita membangun sebuah kekeluargaan, jadi sebuah kekeluargaan itu nggak bakalan pecah lah. Nggak bakalan bubar. Jadi Chemistry-nya udah terbentuk sama ya. Jadi main musiknya udah bonus aja lagi. Ini luar biasa juga ya, sampai udah 11 tahun masih solid dan bertahan, bandnya juga masih eksis gitu ya. Sementara sekarang seperti yang kita tahu semua juga, apalagi di masa pandemi ini, itu event maupun kompetisi-kompetisi juga udah banyak berkurang gitu ya. Nah, kenapa The Plus sendiri masih eksis begitu? Ya itu tadi, karena ya musik hobi, kita ngeband hobi, jadi hobi yang dibayar tadi ya, hobi yang dibayar, gimana pun hobi tersalurkan, terpenuhi juga yang lainnya gitu. Nah, tapi selain itu kita juga ada pekerjaan masing-masing. Terus ya karena itu tadi, karena basicnya itu hobi, nggak bisa kita tinggalin. Jadi pengen ada ngumpul. Satu lagi juga memang karena itu benar Fris bilang tadi, kita membangun semuanya dengan kekeluargaan. Jadi kita bangun chemistry-nya dengan kekeluargaan. Ya, jadi kita nggak cuma sebatas ngeband aja. Udah ngeband pulang, habis nggak gitu, kayak gitu. Itu sih yang lebih ininya ke situ sih, kekeluargaan gitu. Ya, dan sejauh ini hambatan-hambatan yang sudah The Plus lalui dari awal terbentuk hingga sekarang ini itu seperti apa aja? Ya, kalau hambatan apa ya hambatan? Nggak ada ya? Nggak, selagi kita jalanin bareng-bareng sih nggak. Hambatannya Lebih teknis mungkin ya. ya lebih teknis aja ya. Teknis hujan. Oh begitu. Nah, yang hambatan terlalu ini nggak ada sih. Ya paling Pohon tumbang gitu ya. pohon tumbang. Paling kalau ada yang sakit. Iya, kalau nggak jalan tol aja gitu ya. Oke. Ya misal kalau ada yang sakit,
satu sakit, yang lain tetap ngumpul. Jadi nggak menghalangi sih. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan sih, kita kalau misalnya udah waktu ngumpul kita ngumpul. Oke. Gitu sih. Yang sakit dipaksa juga buat ngumpul Enggak, gitu. enggak. Main dong Jangan, gitu ya. jangan bahaya. Oke. Sampai saat ini The Plus itu sudah banyak memilih lokasi-lokasi tempat pembuatan video klip Ya. itu di destinasi wisata yang ada di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Di mana aja gitu? Kita pernah yang kalau di Mudi Arau ada di Arau. Oh, Mudi Lagu. di ini Lawang, di Lawang, terus Batu Sangkar, Pagaruyung. Habis itu di Mande. Mande. Habis itu mana lagi ya? Kebudayaan. Oh ya, Kebudayaan. Gedung Kebudayaan. Pulau. Oke. Nah, jadi kita ngambil view-nya pantai juga. Ya, Pantai Padang ya. Terus juga di yang baru jalan yang baru dibuka ke air manisnya ke arah Teluk Bayurnya tuh. Nah, Yes. ya jadi ada beberapa nggak melulu di luar ini sih. Jadi belum semuanya ya? Belum semuanya. Maunya harapannya pasti dong semuanya Iya. terjajahi gitu Pasti, ya. insya Allah. Mau hubungin aja. Berarti Iya. tadi yang sudah ada itu Tanah Datar, Pagaruyung, Ya. kemudian di Agam, Lawang ya, Ya, di Lawang. Pantai Padang, kemudian Pantai Air Manis gitu ya. Di Payakumbuh juga Harau juga ada. Harau juga. Harau itu dicocokin pemilihan lokasi itu dicocokin dengan lirik lagunya atau memang suka-suka aja? Ada yang sesuai dengan misalnya, oh ini lagunya tentang ini, udah kita ambilnya di sana. Oke, biar sinkron gitu ya Kita liriknya. sinkronnya juga sama budget. Karena kita produksinya sendiri kan. Oke. Kita produksinya sendiri, jadi kita juga ada keterbatasan itu sih. Ya. Maksudnya udah kalau ini udah kita di sini aja. Kalau nggak rasanya ya udah di Padang aja kita cari spot di mana gitu kayak gitu sih. Belum ada donatur. Oke, mudah-mudahan setelah ini kabupaten kota yang lain tergerak juga untuk welcome the Plus gitu ya. Kita punya lokasi nih yang bagus nih buat syuting video klip gitu ya. Oke. Biaya produksi kami. Oke, mudah-mudahan ya. Udah sebanyak itu ya destinasi wisata yang dipilih sebagai sebagai venue untuk Venue pembuatan untuk- video klip. iya. Nah, menurut The Plus sendiri bagaimana potensi-potensi kawasan wisata yang ada di Sumatera Barat ini, terutama untuk dijadikan video klip gitu? Ya kalau potensi ya sangat luar biasa sih potensinya, apalagi dengan kita bikin video pasti kita bukan melulu cuma udah videonya begitu aja enggak, tapi kita bikin gimana semenarik mungkin biar orang tertarik untuk datang ke Sumatera Barat. Nah ya memang sih kadang juga kita kayak hambatannya misalnya mau ke sana nggak bisa naik mobil misalnya, yaudah kita bawa barang, yaudah kita Jalan kerjain gitu. semua sendiri. Oke. Ya tujuannya kita tulus untuk memajukan, pastinya untuk mempromosikan juga, membantu pemerintah juga untuk mempromosikan Sumatera Barat gitu. Karena Dan- Sumatera Barat ini nggak kalah juga dengan daerah Ya. lain. Gitu. Iya, iya. Karena kalau ya menurut kita sih Sumatera Barat punya potensi yang lengkap sih. Ya. Pariwisatanya lengkap, nggak perlu harus ke mana dulu, misalnya mau ke Bali apa enggak. Sini ada kok yang bagus gitu. Iya, iya. Nah itu, cuman mungkin ada beberapa tempat yang kita belum bisa untuk ke sana ya. Siapa tahu nanti ya insya Allah mudah-mudahan ada jalan kita ke sana, kita berangkat nanti ke sana Oke, untuk bikin oke, video oke. gitu sih. Nah, ekspektasinya The Plus sendiri buat kepariwisataan Sumatera Barat, pada umumnya juga kepariwisataan nasional ini ke depannya seperti apa nih? Ya gimana ya, ekspektasinya ya kita support aja sih. Ha? Support Super balik lah. apa Super balik. Support baliknya dari siapa nih? balik ya. Guling-guling kalau gitu. Guling, ya. Ya pastinya Harapannya ekspektasi seperti harapan pastinya pemerintah mungkin sedikit lirik ke kita nih, biar kita bisa lebih explore lagi dan kita bikin lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, oke. Dan satu lagi harapan buat masyarakat sih. Ha? Buat masyarakat ini, contohnya kita bikin video klip di Pulau Mande. Waktu kita bikin video klip di sana itu Mande belum terlalu dijamah oleh masyarakat Kawasannya ya? kawasan. Ya, Mande. kawasan. Dan waktu kami bikin video klip di sana itu kawasan Mande sangat luar biasa sekali ya lokasinya. Aksesnya ke sana atau bagaimana?
aksesnya, terus destinasinya, harapannya dengan video klip ini dilihat juga dari komentar netizen netizen yang baik, yang baik dan maha ya. benar. YouTube. Oke. Mereka jadi tahu, oh di sana ada destinasi pariwisata baru ya. Oke, Jadi ya. memberitahu juga untuk masyarakat. Dan kalau sudah masyarakat tahu destinasi yang baru dan tolong dijaga. Ya. Secara tidak langsung The Plus juga ikut mempromosikan kawasan wisata yang ada di Sumatera Barat ya, melalui karya-karya lagu dan iringan musik seperti itu ya. Oke, The Plus sendiri menyadari nggak sih kalau bermusik itu memberikan dampak yang positif buat kita semuanya, baik buat masyarakat, bisa menghasilkan gitu. Dan apalagi sekarang ini bermusik itu masuk salah satu subsektor ekonomi kreatif. Tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga digalakan yang subsektor musik, gitu kan. Kemarin walaupun di masa pandemi juga masih banyak event-event yang dilaksanakan secara virtual, gitu. Dampaknya seperti apa buat The Plus sendiri gitu? Dampaknya untuk yang sudah terjadi ya. Bagus sih. Karena sebagian kota di Sumatera Barat kemarin juga ada melakukan festival musik di rumah saja ya. Iya. Ya, itu juga bagus bagi pelaku seni di Sumatera Barat untuk mengatasi suasana kita sekarang yang tidak boleh mengadakan acara ini segala macam. Harapannya sih lebih dikembangin lagi, lebih luas lagi lah. Terus lebih luas lagi areanya atau gimana? Areanya dan jenis kompetisinya. Kriteria kompetisinya begitu. Kalau nggak salah itu Kak Ros juga pernah lihat Mas Boy bukan Mas ya, Mat Boy ini di RCTI ya. 2013 kalau nggak salah itu pada audisi X Factor ya. X Factor. Ajang pemilihan bakat di X Factor RCTI. Waktu itu ada jurinya Anang, ya kan? Anang, enggak. Enggak ya? Itu si ini Baby Romeo, Rosa sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ya, gitu. Itu sampai di tahap berapa itu, Mas Boy? Aduh. Sampai kalau nggak salah 70 besar apa 50 besar? Dari ribuan begitu ya? Dari ribuan. Oke, luar biasa. Dan setelah itu juga pernah mengikuti lagi Indonesian Idol ya? Idol. Udah sampai juga ke Golden Ticket? Enggak sampai mau audisi untuk Golden Ticket, tapi itu nggak berhasil. Tapi itu udah juri ini ya, juri tamu tapi ujung-ujungnya main iklan kopi ya. Jadi karena nguap terus jadi main iklan kopi jadi. Itu perwakilan dari Sumatera Barat. Yang audisinya di Sumatera Barat, kemudian terpilih melaju ke Jakarta begitu. Dan kemudian Uda Fris ini juga nih kemarin di kementerian juga pernah mengadakan kompetisi virtual ya. Itu dari kategori apa itu Uda Fris? Ada kategori tunggal dan kategori kelompok. Di sana menggalakkan promosi budaya pentas di rumah saja. Ya. Jadi syaratnya harus berdasarkan musik tradisional di daerah masing-masing ya. Kita disuruh mementaskan musik tradisional di rumah, buat karya sendiri dan secara virtual ya harus videonya dikirim, nanti diseleksi oleh kementerian dan alhamdulillah terpilih karyanya masuk ke karya Kementerian Parekraf ya, itu perwakilan dari Sumatera Barat. Dan itu seprovinsi Indonesia ya, se-Indonesia. Oke, luar biasa sekali prestasi dari The Plus ini baik secara profesional maupun secara grup ya. Satu lagi itu yang tadi Kemenparekraf se-Indonesia. Ya. Satu lagi prestasinya kemarin ada membuat pentas di rumah saja dari salah satu kota. Ya, di Sumatera Barat. Itu virtual juga ya. Ya. Oke. Dan alhamdulillah Pris terpilih juga jadi juara 2 di sana. Bagus sih pemerintah di bagian pariwisata Ekraf memasukkan musik.
Tapi alangkah baiknya lebih meningkatkan apresiasinya buat kami pelaku seni Oke. Sumatera Barat agar lebih pertama diperhatikan lagi kaminya, apalagi yang mempromosikan budaya tradisi Seni. pariwisata Sumatera Barat agar lebih diapresiasi lagi dan diapresiasi lebih lagi, lebih besar lagi. Mau nambah lebihnya lagi? Ya, lebih lagi. Oke. Lebih. Bareng-bareng juga boleh lebih. Lebih. Ya, benar, buat pastinya buat Bapak Ibu di pemerintahan, kita bergerak sendiri, insya Allah kita bisa. Tapi alangkah baiknya, alangkah lebih baiknya, misalnya dari Bapak Ibu juga ikut merangkul kami. Misalnya kita butuh gini, atau misalnya coba di sana, spot sana, oke kita jalan. Nah, mungkin dengan begitu kita jadi lebih luas lagi untuk itu. Iya. Spot di sana nih uang. Ya, tadi kan belum semuanya itu yang didatengin buat bikin video klip, Ya, baru benar. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang, Agam, Pesisir, gitu ya. Dan masih banyak lagi dong pastinya kabupaten kota yang memiliki potensi destinasi yang luar biasa, apalagi untuk dijadikan video klip yang akan ditonton oleh khalayak ramai kan. Pastinya buat Bapak Ibu di pemerintahan, ayo dong juga perhatikan kami, pelaku ekonomi kreatif di bidang musik, kita di bidang band, pastinya kita juga butuh. Ya, selama ini kita dengan biaya kita sendiri untuk membantu promosikan tempat-tempat pariwisata melalui video-video yang kita bikin sendiri ya. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya dari Bapak-bapak Ibu pemerintahan juga ikut andil merangkul kami. Nah, misalnya karena kita banyak banget kendala dari segi bukan hanya masalah duit aja, tapi lebih dari segi perizinan, kita sangat disulitkan dengan itu gitu. Perizinan ini. Jadi ya kalau kita bergerak sendiri terlalu capek kita rasanya kan. Nah, mungkin kalau dengan Bapak Ibu bisa merangkul dan mengarahkan kita, yuk ke sana. Ayo, kita sih siap fight ya. Gitu sih. Tidak hanya buat mempromosiin destinasi tempat, tapi ikut juga acara-acara kota, acara-acara provinsi, kita juga bisa dilibatkan ya. Kita dilibatkan ya. Ya, notabene itu ikut mempromosikan seni budayanya Sumatera Barat gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian di Plus ini bukan bikin karya yang hanya tayangnya di YouTube saja kan, tapi juga open buat event-event seperti wedding juga ya. Nah, kalau seandainya ada nanti yang berminat nih, mereka tuh ngubunginnya kemana gitu? Nah, hubunginya ke Bram, nomor Bram berapa? Halo Pram, di mana Pram? Pokoknya boleh dilihat di search di IG kita @theplusofficial. Di situ ada kontak personnya kita, ada Bram, manajernya kita. Terus ya pasti juga dicek juga ke YouTube-nya kita @theplusmusicofficial. Siapa tahu juga Bapak Ibu yang awalnya nggak tahu nih apa sih The Plus ini, dengan melihat oh ya begini, udah nanti besok sini ya. Alhamdulillah ya. Amin. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan buat para penonton yang berbahagia di sana? Pastinya kita juga minta doa dan juga support. Semoga kita bisa memberikan hasil terbaik untuk Sumatera Barat di ajang NVBC 2020. Ya, sekarang kan eventnya 2020. Finalnya 2021. Semoga kita menjadi yang terbaik. Dari yang terbaik tadi ya? Dari yang terbaik. Dan juga jangan lupa pastinya untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-nya kita @theplusmusicofficial. Ya, juga jangan lupa buat subscribe, share YouTube channel ini ya. Luar biasa. Dinas Kak Ros juga ada kayaknya. Ada. Apa nama channelnya? Nanti kita DM-an di story ya. Apa namanya? IG story ya, Minang Dunia. Oke. Ya. Kok jadi berubah ya? Pastinya kita saling support ya. Saling support untuk kita bersama pastinya kemajuan ya. kita bersama. Ya, jangan lupa juga
follow, Instagram. IG-nya The Plus, IG-nya Dinas @theplus Pariwisata official, Provinsi ya. Sumatera Barat, juga channel YouTube-nya jangan lupa di subscribe, Like. loncengnya jangan lupa gitu, Ya. like and share, perlu komen Sebanyak-banyaknya. yang baik ya. Oke, udah The Plus, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Buat kami dari tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam edisi Malapa, Mau Talama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga The Plus kedepannya semakin sukses, Amin. semakin berjaya dengan Amin. karya-karya yang luar biasa, yang tidak lupa mempromosikan kepariwisataan Sumatera Barat keluarnya, ke dalam dan keluar pastinya ya. Dan juga harapan kita buat semuanya, semoga musik juga ikut bangkit ke depan Ya. semakin lebih baik ya. Oke, baik Nusantara Pariwisata, demikian tadi Mau Talama kita bersama The Plus Band Kota Padang Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya dalam edisi Malapa, Mau Talama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya Kak Ros mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, Salam Pitih Masua. Masua.